Halo, saya Konita Fitrayuni, CGP 05. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, koneksi antar materi. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda tentunya perlu direspon dengan tepat. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar. Merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Saat Anda mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas Anda. Tombol-tombol dalam equalizer tersebut sebenarnya menggambarkan beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan belajar murid. Aspek kedua, minat murid. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka memahami kedua perspektif tentang minat di atas akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Aspek ketiga, profil belajar, yang meliputi lingkungan belajar. Misalnya ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan sebagainya. Pengaruh budaya, santai terstruktur, pendiam ekspresif, atau personal impersonal. Preferensi gaya belajar, bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, belajar dengan melihat, auditory, belajar dengan mendengar, dan kinestetik, belajar sambil melakukan. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yaitu visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis maupun logik matematika. Guru dapat melaksanakan strategi diferensiasi dengan tepat. Yang pertama, bisa melalui diferensiasi konten di mana guru memvariasikan sumber belajar, baik itu teks, audio, video, poster, PPT, dan lain-lain. Diferensiasi proses, di mana guru memvariasikan metode pembelajaran, baik berupa flipped classroom, discovery learning, project-based learning, dan lain-lain. Dan model pembelajaran bisa berupa diskusi, ceramah, dan role play. Pada diferensiasi produk, guru memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai minatnya, baik berupa infografis, video, laporan tulis, presentasi, dan vlog. Filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, visi guru penggerak pada modul 1.3, budaya positif pada modul 1.4, dan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, semuanya bertujuan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. KHD telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan nilai dan peran guru penggerak, pastilah kita mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menjawab keragaman kebutuhan belajar murid. Visi guru penggerak yang menggunakan tahapan bakca mewujudkan keberpihakan pada murid. Salah satu mewujudkan visi yang berpihak pada murid, menjawab kebutuhan yang berbeda pada murid. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan sekolah membantu terwujudnya budaya positif sekolah dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sekolah dan kelas akan menjadi lingkungan yang menyenangkan dan terkait dengan guru, murid, dan kelasnya, sehingga murid merasa menjadi bagian dari sekolah dan kelasnya.